Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai teori hierarki kebutuhan miliknya Abraham Maslow. Karena banyak di antara para mahasiswa yang tidak sempat mengikuti perkuliahan secara langsung, secara luring, tetapi mengikutinya secara daring, tetapi karena sinyal selalu kurang bagus, penjelasan dari saya selaku dosen dari mata kuliah kepribadian itu selalu kurang jelas, sehingga teman-teman mahasiswa banyak yang meminta untuk dijelaskan ulang melalui akun YouTube yang saya miliki. Oke, tetapi pada kali ini saya menyampaikan persoalan ini tidak hanya sebatas mau disampaikan kepada para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya secara daring, tetapi saya memperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya dan mungkin masyarakat dunia yang memahami bahasa Indonesia. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf, kami menyampaikan materi ini hanya untuk kepada mahasiswa saya. Sebenarnya kalaupun ada kekeliruan nanti, ada kritik, kami mohon adalah kritik yang membangun, saran yang konstruktif untuk atau lebih baik dan sempurnanya materi yang saya sampaikan. Oke para sahabat, bahwa teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Maslow ini sebenarnya banyak memiliki nama. Salah satunya adalah teori aktualisasi diri. Kenapa dikatakan teori aktualisasi diri? Karena dari teori hierarki kebutuhan ini di bagian terakhirnya, di bagian kelimanya itu adalah mengupas tentang aktualisasi diri, self actualization. Jadi sehingga dari teori ini juga dikatakan teori aktualisasi diri. Di samping juga teori hierarki kebutuhan, di situ juga bisa dikatakan teori motivasi, karena berangkat dari kebutuhan yang dimiliki manusia. Tentunya di situ ada juga dorongan atau motivasi untuk memperoleh kebutuhan tersebut, sehingga teori ini juga dikatakan teori motivasi. Dan banyak lagi ya nama-nama lain sebenarnya dari teori hierarki kebutuhan. Dari sisi istilah hierarki itu sendiri menunjukkan bahwa teori ini sebenarnya membahas secara bertingkat, berkelas mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia, baik kebutuhan manusia yang paling dasar sampai pada kebutuhan yang paling tinggi. Yang pertama yang mungkin kita ketahui dari teori hierarki kebutuhan ini adalah kebutuhan fisiologis pada manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah physiological needs, ya, atau kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, kebutuhan yang masuk dalam kebutuhan fisiologis ini adalah makan, minum, ya, kita bernafas sehari-hari dengan membutuhkan oksigen, ini adalah juga kebutuhan fisiologis itu. Nah, menurut Maslow bahwa kebutuhan yang paling dasar ini adalah kebutuhan yang wajib seutuhnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk kepada tingkatan kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman, safety needs. Jadi sebelum keinginan untuk melangkah kepada kebutuhan ingin mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun psikis, maka menurut Maslow individu tersebut harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya terdahulu. Bahkan memang betul bahwa individu memang tidak akan pernah berpikir tentang rasa amannya baik secara fisik maupun psikologis kalau kebutuhan makan, minumnya saja
kebutuhan papannya juga belum terpenuhi, maka tidak akan pernah terpikirkan untuk mendapatkan rasa aman tersebut. Contoh, apabila individu yang mau dimakan masih harus mencari hari ini juga, yang mau diminum juga masih harus mencari hari ini juga, maka dia tidak akan pernah berpikir tentang dirinya merasa terancam atau tidak, baik secara fisik maupun psikologis, baik dari manusia maupun dari binatang buas. Dia akan mencari tempat tinggal atau tempat berteduh bahkan di bawah kolong jembatan sekalipun. Karena apa? Kebutuhan yang paling mendasar yang ia cari hanyalah, yang ada di benaknya hanyalah bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu bisa makan dan minum pada hari itu juga. Tetapi ketika manusia sudah bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya ini, baik masalah makan, minum, bahkan sampai papannya sekalipun ya untuk berteduh, maka baru manusia itu akan berpikir tentang rasa aman terhadap dirinya, baik secara fisik maupun psikologis. Artinya umpamanya untuk seminggu saja ke depan, apalagi 1 bulan ke depan, apalagi 1 tahun ke depan, untuk persiapan dimakan itu sudah ada, sudah tidak direpotkan dengan hal itu, maka individu akan berpikir tentang keamanan dirinya. Otomatis dia akan mencari tempat tinggal atau bahkan bisa membuat tempat tinggal walaupun kecil yang bisa melindungi dirinya dari ancaman-ancaman secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau sudah ini terpenuhi, dengan sendirinya dia akan masuk sudah pada tingkatan yang kedua tersebut, yaitu safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman tersebut. Nah, ketika sudah kebutuhan fisiologis aman, terjamin, terpenuhi, tidak harus mencari hari ini untuk dimakan hari ini, tetapi masih bisa disimpan untuk yang bekerja, dapatnya hari ini bisa digunakan untuk 1 minggu bahkan 1 bulan ke depan, maka dia dengan sendirinya sudah masuk kepada kebutuhan akan rasa aman. Maka ketika kebutuhan rasa aman juga sudah dipenuhi dalam bentuk umpama dia sudah memiliki tempat tinggal walaupun kecil, yang penting layak untuk dihuni, merasa aman dirinya dari binatang buas, dari orang-orang yang dianggap mau menyakiti dirinya, maka pada gilirannya dia akan masuk atau berpikir tentang kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan belongingness and love needs, yaitu kebutuhan akan kasih sayang ya dan cinta dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Satu contoh, umpama sekarang dia sudah berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sudah ada di lingkungan masyarakat tempat ia bertinggal, maka secara otomatis dia akan berpikir apakah dirinya diakui atau tidak sebagai bagian dari warga tersebut. Kalau sudah merasa diakui, apakah dia sudah dicintai paling tidak oleh orang-orang yang terdekat dengan dia di lingkungannya. Umpamanya ketika tetangga memiliki hajatan, dia diundang atau tidak. Dia ketika ada hajatan seperti itu, dia berpikir, saya diundang atau tidak ya? Pasti berpikir seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dirinya butuh semacam pengakuan dari sebuah bentuk cinta ataupun kasih sayang dari masyarakat sekitarnya. Kalau ini sudah didapatkan, artinya dia hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitarnya dan mendapatkan cinta dari masyarakat sekitarnya dalam bentuk salah satu yang contohnya yang saya sebutkan tadi, diundang kalau ada hajatan, diberi sesuatu oleh tetangga ketika tetangga mendapatkan sesuatu juga, mendapat perhatian dari tetangga, maka dengan sendirinya individu tersebut sudah akan masuk pada tingkatan yang keempat, yaitu dengan sendirinya dia sudah akan masuk pada kebutuhan akan penghargaan, esteem needs. Nah, kalau sudah individu diakui oleh masyarakatnya, dicintai oleh masyarakatnya, sudah otomatis dia akan berpikir tentang penghargaan yang harus didapat oleh dia. Apakah penghargaan yang
didambakan, diharapkan oleh dia itu sesuai dengan harapannya atau tidak. Tetapi harapan tersebut sudah pasti ada. Contoh kecil, umpama di tempat tinggalnya ada semacam kerja bakti. Nah, dalam kerja bakti tersebut dia sebagai warga di lingkungannya itu tampil sebagai warga yang baik, ikut kerja bakti juga, memeras tenaga dan pikiran tentunya untuk kebaikan lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya itu. Nah, dari upaya kerjasama itu, dari upaya kerja bakti itu, tentunya ada harapan di situ oleh individu tersebut berupa suatu penghargaan yang paling murah yang didapatkan oleh seorang individu itu, penghargaan berupa pujian. Oh, terima kasih umpamanya dari ketua RT atau dari perangkat desa. Ada ucapan terima kasihlah kepada individu tersebut. Dengan ucapan terima kasih telah berpartisipasi melakukan kerja bakti tersebut. Nah, ini salah satu bentuk terkecil dari sebuah penghargaan. Apalagi umpamanya dari RT atau dari desa tersebut juga tidak hanya sebatas ucapan terima kasih, mungkin juga berupa ada makanan, ada berupa bingkisan-bingkisan kecil untuk beberapa individu yang sebenarnya mereka sudah mendapat pengakuan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakatnya. Nah, itu secara tidak langsung masyarakat atau individu yang telah mendapat pengakuan dan penghargaan cinta dari masyarakatnya sudah otomatis akan melangkah pada kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya, kalau ini didapat oleh individu tersebut, jadi penghargaan apapun sudah diterima, walaupun paling kecil pun dalam bentuk tanda terima kasih tersebut, maka dengan sendirinya, dengan mengalir tanpa harus dipaksakan, individu tersebut sudah akan masuk pada self actualization, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini tidak diupayakan, artinya tidak diupayakan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan itu. Sebab dengan sendirinya ketika individu sudah masuk pada tingkatan yang keempat dan dirinya memiliki potensi untuk diaktualisasikan, maka dia hanya tinggal menunggu potensi ini akan mengalir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat akan membutuhkan dia. Masyarakat akan menjadikan dia sebagai seorang yang memiliki peran aktif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Umpama setelah dia melalui dari tingkatan tahapan yang keempat sebelumnya, dia memiliki potensi sebagai orang yang memiliki kemampuan di bidang agama walaupun sedikit, maka dia akan dipersilahkan oleh beberapa masyarakat sekitarnya untuk memimpin suatu acara keagamaan tersebut. Jadi dalam proses mengalirnya aktualisasi diri ini, dia tinggal hanya mengaktualkan kemampuan dirinya, apa yang dimiliki oleh dirinya untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk self actualization di sini ya tidak diupayakan. Jadi artinya dia hanya untuk mengaktualkan saja, menunjukkan saja kemampuan yang dimiliki ketika masyarakat sudah membutuhkan. Tetapi untuk pada tahapan aktualisasi diri, banyak para pakar psikologi tentunya di situ memberikan batasan-batasan. Artinya tidak seluruh individu memiliki kemampuan ini, begitu. Ya. Jadi di samping orangnya memang openness to experience, ya, terbuka terhadap beberapa pengalaman, memiliki ilmu, humoris tentunya, yang menjadi ciri-ciri orang untuk sebagai self actualization. Ya, setidaknya ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh orang pengaktualisasi diri. Jadi di situ Maslow justru memberikan kisi-kisi atau gambaran atau memberikan nilai-nilai tentang siapa sebenarnya orang yang mudah masuk pada tingkatan aktualisasi diri. Yang mana dari nilai-nilai tersebut Maslow menyebutkan dengan
menyingkatnya dengan Bifilius ya. Ada beberapa poin di situ yang harus dimiliki oleh para pengaktualisasi diri, yang salah satunya saya sebutkan tadi, di samping memang humoris, memiliki keilmuan, juga terbuka terhadap pengalaman, dan beberapa nilai positif lainnya yang harus dimiliki oleh para pengaktualisasi diri. Itu mungkin ya para sahabat sekilas tentang gambaran tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.